Ada satu Apabila film ada Indonesia kesempatan yang cocok untuk banget buat memutar kembali ditonton hidup sama kamu, seluruh kalangan, baik apa anak-anak kesempatan maupun itu? dewasa, karena film ini ngajarin banyak banget pesan moral di dalamnya. Check it out! My Dude Brother merupakan sebuah film yang diangkat dari novel karya Agnes Devanor. Film ini rilis pada tahun 2014 dengan genre tema keluarga. Film yang dibintangi oleh Adila Fitri yang menjadi sosok Angel dan Ali Mensan yang sebagai sosok Hendra ini sangat populer pada masa itu. Film ini menceritakan kakak beradik dalam sebuah keluarga. Kakaknya bernama Hendra, seorang laki-laki dengan kebutuhan khusus atau di dalam film ini dikatakan dengan istilah idiot. Adiknya bernama Angel. Dia adalah seorang remaja yang masih berusia 15 tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya, Hendra, yang lahir dengan keterbelakangan mental. Dalam kisahnya, Angel sering sekali diejek oleh teman-temannya karena mempunyai kakak yang berkebutuhan khusus. Karena sering diejek inilah, Angel merasa sebel dengan keadaan yang diberikan kepadanya. Walaupun begitu, Hendra, sang kakak, tetap menyayangi Angel ini alias adiknya ini dengan sepenuh hati. Sepanjang film ini dipenuhi oleh perseteruan antara Angel dengan kakaknya itu, dibalut dengan kisah-kisah yang penuh misteri, bertabur komedi, juga lengkap dengan kesedihan di dalamnya. Ada rasa haru, ada rasa senang, dan semua rasa seolah diaduk komplit dalam film ini. Sampai puncak dalam film ini adalah ketika film ini memperkenalkan sosok teman Angel alias sang adik itu yang senang sekali mengejek Angel, terlebih karena kondisi kakaknya yang disebut idiot. Dikisahkan Agnes, temannya si Angel ini, dan teman-temannya itu selalu aja ngejek Angel sampai Angel itu merasa tertekan dengan keadaan. Sampai suatu ketika, Angel memutuskan untuk berpisah rumah dengan kakaknya itu agar tidak bertemu dengan kakaknya dan agar kakaknya itu tidak bisa mengganggunya lagi. Nah, ini nih part yang paling bikin aku nyes banget. Ngelihat effort kakaknya itu yang selalu ingin membahagiakan adiknya, selalu ingin mencoba mengerti adiknya, menyayangi adiknya dengan sepenuh hati. Dalam hal inilah peran orang tua mereka cukup hebat digambarkan dalam film tentang kesabarannya dan kecerdasannya dalam mendidik anak-anak mereka itu yang terasa sangat-sangat nyata. Nah, sampailah ke puncak konflik dari film ini. Jujur, aku nggak kuat banget sih kalau harus nyeritain scene yang bikin hatiku ini tergores. Oke guys, jadi ceritanya suatu ketika Angel datang ke pesta ulang tahun teman laki-lakinya yang namanya itu Aji. Nah, cowok ini nih guys, si Angel naksir banget lah ya pokoknya. Sampai-sampai dia itu dandannya itu yang cuantik pol pokoknya. Tapi nih guys, di tengah-tengah dia pesta, datanglah kakak dari si Angel ini. Kakaknya yang disebut idiot itu, dia membawa kado si Angel buat Aji yang ketinggalan. Karena si Angel ini kan gupuh banget ya, buru-buru banget, apalagi berdandannya itu sampai berjam-jam gitu. Akhirnya kadonya ketinggalan. Nah kan, sesayang dan se-effort itu loh kakaknya, padahal dia yang dibilang idiot. Tapi guys, si Angelnya ini tuh bukannya malah terima kasih, tapi malah pergi lari keluar dari pesta karena malu lihat kakaknya datang dan juga berbuat kericuhan ke tempat pestanya itu. Nah lalu karena si Angel ini lari, si Hendra kan otomatis ngejar si Angel ini. And then ada scene yang cukup mengenaskan yang mana ngebikin mereka berdua itu tertabrak. Singkat cerita, Angel dan kakaknya berada di rumah sakit. Angel bangun dari koma, dia langsung menanyakan keberadaan kakaknya kepada orang tuanya. Awalnya ibunya itu hanya terdiam. Namun akhirnya ibunya menceritakan bahwa luka yang dialami Angel itu lebih parah daripada luka yang dialami oleh Hendra, kakaknya itu. Angel membutuhkan transparansi hati. Karena rasa sayangnya yang besar kepada Angel, Hendra merelakan hatinya untuk sang adik. Ibu menjelaskan hati yang ada di dalam diri si Angel ini adalah hati kakaknya. Kakaknya hidup di dalam hatimu. Yes banget. Scene itu bener-bener bikin aku nangis bombay setiap kali aku teringat. Padahal aku nonton film ini tuh udah dari aku SMP dan sekarang udah semester 7, udah skripsian. Tapi aku masih teringat jelas betapa hatiku tuh tergores waktu itu ketika ngelihat scene yang menyakitkan
Gak kebayang sih kalau aku ada di posisi Angel. Pasti aku akan menyesal seumur hidup dan ingin sekali memutar kembali buat waktunya buat menyayangi kakaknya itu dengan sepenuh hati. Dalam film ini mengajarkan kasih sayang yang tak terhingga, terutamanya atau khususnya itu buat keluarga. Karena sekurang-kurangnya fisik seseorang yang mana dalam hal ini digambarkan atau diwakilkan oleh seorang kakak yang disebut idiot itu, ia itu masih menyadari akan tugasnya untuk menyayangi adiknya dengan sepenuh hati. Lewat kisah ini menyampaikan pesan tersirat kepada penonton untuk menghargai dan menyayangi apapun kekurangan yang dimiliki oleh saudara kita. Menurutku ini adalah film Indonesia yang punya pesan moral yang penting banget buat diajarkan kepada seluruh kalangan, terutama anak-anak. Aku sendiri kala itu menonton film ini kan di saat usiaku yang baru menginjak remaja awal. Nah, dari film ini aku tuh langsung terbesit di pemikiranku, jangan pernah ngeremehin perasaan seseorang terlepas dia memiliki kekurangan atau keterbatasan apapun. Sebenci apapun aku terhadap seseorang, lebih baik jangan pernah membenci. Karena aku gak pernah tahu ketika aku harus dihadapkan pada kondisi kehilangan sosoknya itu tiba-tiba, aku akan menyesalinya seumur hidup atau tidak. Rasanya pesan moral dari film ini akan terus kubawa dan kuterapkan dalam kehidupanku. Dan akan selalu kuutarakan kepada orang-orang terdekatku. So, gimana guys? Hebat kan peran film dalam kehidupan kita? Karena film yang baik adalah film yang bisa berdampak pada kehidupan seseorang. Film yang bisa menyampaikan pesan moral yang baik yang mana dibawa oleh seorang penontonnya itu sampai dalam kehidupan nyatanya. Dan I'm so standing applause for this film. Okay, thank you for watching all.